Bayangkan, sebuah pagi di kampung kamu, anak-anak berangkat sekolah, ibu menyiapkan sarapan, ayah pergi bekerja. Di balik semua rutinitas itu, ada satu hal yang menjadi dasar semua aktivitas, yakni kesehatan. Kalau kesehatan terganggu, sekolah, kerja, dan kehidupan sosial akan ikut runtuh. Nah, di level global, gagasan itu diringkas jadi satu tujuan, SDG 3, Good Health and Well-being. Tapi, apa artinya tujuan besar itu bagi kehidupan kita sehari-hari? Dalam 10 menit ke depan, aku akan mengajak kalian memahami latar belakang SDG 3, fakta penting yang perlu diketahui, akar masalah yang membuat banyak negara, termasuk Indonesia, kesulitan untuk mencapai target, tantangan nyata yang dihadapi masyarakat, serta langkah-langkah konkret yang bisa dilakukan individu, komunitas, dan pembuat kebijakan. SDG 3 ini dicanangkan sebagai bagian dari agenda PBB untuk pembangunan berkelanjutan, bukan sekadar mengobati penyakit, tetapi memastikan setiap orang bisa hidup sehat dan sejahtera pada setiap tahap kehidupannya. Target-targetnya sangat luas, dari menurunkan kematian ibu dan anak, mengendalikan penyakit menular, sampai mengurangi kematian akibat penyakit tidak menular, dan mencapai universal health coverage, sehingga layanan kesehatan tidak membuat keluarga jatuh miskin. Intinya, SDG 3 ini menuntut pendekatan menyeluruh, pencegahan layanan berkualitas, dan perlindungan finansial. Ini bukan sekedar idealisme, ini kerangka kerja global yang dijadikan acuan negara-negara dalam merancang kebijakan kesehatan. Untuk memahami urgensi, kita perlu lihat data besarnya terlebih dahulu. Dalam 2 dekade terakhir, dunia mengalami pergeseran beban penyakit. Penyakit tidak menular seperti penyakit jantung, stroke, kanker, dan diabetes itu menyumbang porsi kematian yang masih besar, termasuk di banyak negara berpenghasilan rendah menengah. WHO menekankan bahwa penanganan NCD memerlukan kombinasi kebijakan publik, misalnya saja cukai rokok dan pengendalian makanan tidak sehat, program pencegahan serta perawatan kronis yang terjangkau. Di sisi layanan, laporan pemantauan UHC pada tahun 2023 menunjukkan bahwa cakupan layanan dasar global stagnan dan banyak negara belum sepenuhnya terlindungi dari pengeluaran kesehatan yang memiskinkan keluarga. Itu berarti kita berisiko gagal mencapai target UHC pada tahun 2030 jika tidak ada percepatan. Pernyataan-pernyataan ini penting karena menunjukkan bahwa tantangan SDG 3 bukan hanya soal rumah sakit, tetapi soal kebijakan, ekonomi, dan gaya hidup. Kalau kita balik ke Indonesia, ada kemajuan nyata, angka kematian anak menurun dibanding beberapa dekade lalu. Cakupan imunisasi bertambah di banyak wilayah, dan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah memperluas akses layanannya. Namun, masalahnya kompleks. Prevalensi penyakit tidak menular meningkat, distribusi fasilitas dan tenaga kesehatan masih timpang antara kota dan desa, dan sejumlah keluarga tetap menghadapi beban finansial saat berurusan dengan penyakit berat atau perawatan jangka panjang. Pada Profil Kesehatan Indonesia tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan menjadi sumber resmi yang menunjukkan gambaran capaian sekaligus tantangan ini. Capaian ada, tetapi ketidakmerataan dan beban NCD masih menjadi pekerjaan rumah besar. Untuk membuat kemajuan yang nyata, diperlukan langkah yang simultan, pencegahan, penguatan layanan primer, dan pembiayaan yang melindungi rakyat. Mengurai akar masalah itu seperti membuka lapisan. Ada faktor perilaku, struktural, dan kebijakan. Pertama, perubahan gaya hidup, urbanisasi, konsumsi makanan ultraproses, pola sedentari, serta rokok meningkatkan resiko NCD di seluruh kelompok umur. Kedua, ketimpangan infrastruktur kesehatan. Banyak daerah terpencil masih minim puskesmas, dokter, dan fasilitas rujukan, sehingga deteksi dini dan perawatan terlambat. Ketiga, aspek ekonomi. Meskipun ada JKN, masih terdapat out of pocket yang signifikan untuk berobat, transportasi, dan perawatan kronis. Keluarga rentan bisa terdorong menjual aset atau menunda berobat. Keempat, ada sistem data dan surveillance yang belum sepenuhnya terintegrasi, membuat deteksi tren penyakit atau lonjakan kasus terlambat. Semua faktor ini saling berkaitan dan memperumit solusi. Paparan faktor-faktor ini sejalan dengan temuan WHO dan laporan UHC global yang menekankan perlunya pendekatan multisektoral.
Bayangkan, dua keluarga di kota besar ada akses ke klinik swasta dan obat-obatan. Sementara di desa jauh, warga harus menempuh berjam-jam untuk mendapatkan layanan dasar. Ketimpangan ini memunculkan dua konsekuensi. Perbedaan hasil kesehatan antara wilayah, serta resiko finansial yang lebih besar bagi keluarga yang harus merawat anggota dengan penyakit kronis. Selain itu, gangguan layanan seperti yang terjadi saat pandemi COVID-19 sempat menurunkan cakupan imunisasi dan screening, memperlihatkan kerentanan sistem bila terjadi krisis. Tantangan lain adalah lemahnya implementasi kebijakan pencegahan, misalnya regulasi pangan sehat atau kebijakan fiskal atas rokok dan minuman manis yang belum optimal di beberapa tingkat pemerintahan. Padahal, intervensi semacam itu termasuk yang paling cost efektif menurut WHO. Sekarang, bagian yang paling berguna, apa yang bisa dilakukan, bukan hanya wacana, tetapi tindakan konkret. Pertama, pada level individu dan keluarga, mulailah dari deteksi dini dan kebiasaan sehari-hari. Periksakan tekanan darah dan gula Anda secara rutin. Perhatikan asupan makanan, kurangi pangan ultraproses dan minuman manis. Aktif bergerak setidaknya 150 menit per minggu dan hindari rokok. Perubahan kecil yang konsisten ini menurunkan resiko komplikasi di masa depan, dan itu terbukti lebih murah dibandingkan biaya perawatan penyakit lanjut. Kedua, di komunitas dan institusi lokal seperti sekolah, posyandu, dan puskesmas memiliki peran sentral. Program edukasi gizi, olahraga terjadwal di sekolah, dan screening komunitas yang terhubung ke puskesmas dapat meningkatkan deteksi dini dan mengubah norma sosial terkait pola makan dan aktivitas. Gerakan-gerakan lokal bisa memanfaatkan platform Virmas untuk memobilisasi masyarakat secara terstruktur. Dan yang ketiga, pada level kebijakan dan sistem, negara perlu memperkuat layanan primer seperti puskesmas agar mampu mendiagnosis dan mengelola NCD, memperluas perlindungan finansial melalui JKN agar beban out of pocket berkurang, serta mengimplementasikan upaya pencegahan berbasis bukti seperti peningkatan cukai rokok, pembatasan iklan produk tidak sehat, label nutrisi yang jelas, intervensi yang WHO identifikasi sebagai best buys. Selain itu, diperlukan investasi serius pada sistem data kesehatan untuk memantau tren dan mengarahkan sumber daya secara tepat. Semua langkah ini harus dilaksanakan secara lintas sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, pangan, lingkungan, serta keuangan. Kalau daerah atau organisasi ingin mulai sekarang, pendekatannya bisa berjenjang. Fase awal 0-3 bulan fokus pada audit kebutuhan puskesmas dan kampanye edukasi. Fase menengah sekitar 3-12 bulan, jalankan screening komunitas, perkuat rujukan, dan mulai pilot kebijakan pencegahan. Fase jangka menengah sekitar 1-3 tahun, evaluasi, skalakan intervensi yang efektif, dan konsolidasikan pembiayaan lokal atau nasional agar intervensi berkelanjutan. Lalu, pendekatan bertahap ini memastikan bukti lapangan jadi dasar pengambilan keputusan. Sebelum kita benar-benar mengakhiri pembahasan ini, ada 3 langkah sederhana yang sebenarnya bisa kita mulai lakukan hari ini juga. Pertama, luangkan waktu untuk mengecek tekanan darah kamu sendiri atau anggota keluarga yang memiliki risiko. Karena deteksi dini adalah kunci pencegahan penyakit kronis. Yang kedua, cobalah mengurangi 1 porsi gula atau minuman manis setiap harinya. Sekecil apapun perubahan itu, dampaknya akan sangat besar jika dilakukan secara konsisten. Yang ketiga, bantu satu tetangga lanjut usia di sekitar kamu untuk mengakses layanan puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat, karena dukungan sosial juga merupakan bagian penting dari kesehatan masyarakat. Langkah-langkah kecil ini mungkin terlihat sederhana, tetapi jika dilakukan secara massal dan berkelanjutan, potensinya sangat besar dalam menurunkan beban penyakit tidak menular di tingkat komunitas. Dari sinilah kita bisa melihat bahwa kesehatan publik bukan hanya sekedar urusan rumah sakit atau pemerintah semata, melainkan tanggung jawab bersama, mulai dari individu, keluarga, komunitas, hingga negara. Dengan memahami dan mendukung tujuan SDG 3, kita bukan hanya
berkontribusi pada pencapaian target global, tapi juga sedang berinvestasi pada kualitas hidup kita sendiri dan generasi yang akan datang. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga video ini bisa menambah kesadaran bahwa hidup sehat bukan hanya sekadar pilihan pribadi, melainkan bagian dari upaya kolektif untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera. Bye-bye.